Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Newton ya. Ini soalnya ini perhatikan gambar berikut. Jika pada gambar diketahui massa benda 1 adalah 4 kg dan massa benda 2 adalah 1 kg, massa katrol diabaikan, maka tentukanlah percepatan sistem dan tegangan tali. Ini dia gambar seperti gambar ya. Ada benda 1 dan benda 2 dihubungkan melewati sebuah katrol yang diam. Sekarang langsung kita kerjakan ya. Langkah pertama itu adalah membuat komponen yang diketahui dan mengolah gambar. Oke, ini dia. Diketahui massa benda 1 ada 4 kg. Kemudian ada massa benda 2 ada 1 kg. Ada nilai gravitasi bumi, biasanya kalau tidak diketahui kita ambil aja 10 meter per sekund kuadrat. Nah, yang diminta ditentukan adalah percepatan dan tegangan tali. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Selanjutnya kita mengolah gambar. Nah, sekarang coba perhatikan, kita mulai menggambar garis-garis gaya ya. Pada benda 1 itu ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat benda 1 yang mengarah selalu ke bawah ya. Kemudian kita lihat pada benda 2 ada tegangan tali yang mengarah ke atas juga. Kemudian ada gaya berat yang mengarah ke bawah, itu ke arah pusat bumi. Selanjutnya kita tentukan arah gerakan sistem ini ya. Karena memang lebih berat benda 1, maka nanti pola gerakan benda ini adalah M2 ini akan naik ke atas dan M1 ini akan turun ke bawah ya. Sekarang kita gambarkan gambarkan garis arah gerakan benda. Ini arah gerakan benda 2 atau arah gerak sistemnya ya. Jadi M2-nya mengarah ke atas dan benda satunya mengarah ke bawah. Nah, jadi aturannya begini. Jadi semua sistem yang satu arah dengan garis ini ya, garis gerakan benda ini, maka akan bernilai positif. Tetapi kalau dia melawan arah, maka akan bernilai negatif. Selanjutnya kita mulai menguraikan sistem tersebut dengan hukum Newton 2 ya. Kenapa menggunakan hukum Newton 2? Karena bendanya bergerak dengan percepatan tertentu. Ini langkah 2, kita menggunakan persamaan hukum Newton. Kita tinjau benda 1. Ini dia, kita tinjau benda 1. Ingat bahwa benda 1 ini panduan kita adalah garis ini ya. Garis arah gerakan benda. Jadi semua gaya yang searah itu akan bernilai positif, tetapi kalau yang berlawanan akan bernilai negatif. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan hukum Newton 2-nya ya. Yang pertama itu ada sigma F sama dengan M1 dikali A. Kita lihat di sana hanya ada dua garis gaya pada benda 1, yaitu ada T dan ada W. Kita tuliskan terlebih dahulu. Ada W1 min T sama dengan M1 dikali A. Kenapa W1 bernilai positif? Karena arah panahnya searah dengan arah gerakan bendanya. Jadi nilainya positif. Untuk T ini mengarah ke atas dan arah gerakan benda mengarah ke bawah, maka dia bernilai negatif. Jadi sama dengan M1 dikali A. Kenapa M1 kali A? Karena kita melihat benda 1. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. W1 itu adalah nilainya 40. Kenapa nilainya 40? Karena W itu sendiri adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Massa benda 1 adalah 4 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10. Jadi 4 dikali 10 adalah 40. Dikurang T sama dengan 4A. Selanjutnya kita pindahkan T ini ke sebelah kanan agar dia berdiri sendiri dan menjadi bernilai positif. Oke. Jadi ya. Jadi T-nya pindah ke sebelah kanan bernilai positif dan 4A-nya kita pindahkan ke sebelah kiri hingga akhirnya dia bernilai negatif. Jadi persamaan 1 didapat 40 dikurang 4A sama dengan T. Oke, selanjutnya kita mulai melihat untuk benda 2 ya. Kita tinjau benda 2. Nah, sekarang di benda 2 ini ada dua gaya yang bekerja, itu ada T dan ada W2. Jadi ingat ya, panduan kita adalah garis yang ini. Jadi garis arah gerakan benda 2. Semua gaya yang searah dengan arah garis ini akan bernilai positif dan yang melawan arah akan bernilai
negatif. Sekarang selanjutnya kita tuliskan dulu persamaan hukum Newtonnya, itu sigma F sama dengan M2 dikali A. Kemudian kita tuliskan garis gayanya ada T, ada W2 sama dengan M2 dikali A. Kenapa W2 bernilai negatif? Karena W2 itu mengarah ke bawah, sedangkan arah gerakan bendanya juga mengarah ke atas, maka benda negatif. Dan T-nya mengarah ke atas dan arah gerakan benda ke atas, maka benda positif. Selanjutnya kita masukkan nilainya ya. T itu dikurang 10. 10 berasal dari mana? Sekali lagi bahwa W itu merupakan massa dikali percepatan gravitasi. Massa benda 2 adalah 1 kg dan percepatan gravitasi adalah 10. Jadi hasilnya dikalikan 1 dikali 10 adalah 10 sama dengan 1 dikali A ya. Selanjutnya kita buat T ini berdiri sendiri dan bernilai positif. Jadi kita pindahkan saja yang 10 ini. Jadi 10-nya pindah ke kanan menjadi plus 10. Jadi T sama dengan A plus 10 menjadi persamaan 2. Langkah berikutnya, kita substitusikan persamaan 1 kedua ya. Tapi sebelumnya kita kumpulkan dulu persamaan tersebut. Ini ada persamaan persamaan 1 ada T sama dengan 40 dikurang 4A. Kemudian ada persamaan 2 yaitu T sama dengan A plus 10. Selanjutnya kita tuliskan persamaan 2 terlebih dahulu. Ini dia. T sama dengan A plus 10. Selanjutnya kita ganti nilai T ini ya. Nilai T dengan 40 min 4A. 40 min 4A itu berasal dari mana? Dari persamaan 1. Jadi arti substitusi itu adalah menggantikan ya. Atau memasukkan. Selanjutnya kita ganti nilai T-nya dengan 40 min 4A. Sehingga jadi 40 min 4A sama dengan A plus 10. Selanjutnya, kita kumpulkan yang sama. Artinya yang bisa kita jumlahkan. Jadi 40 kita letakkan satu ruas dengan 10. 4A kita letakkan satu ruas dengan A. Jadi 40 dikurang 10 ya. Karena 10-nya pindah ruas kiri. Ini A plus 4A karena 4A-nya pindah ruas kanan. Jadi hasilnya adalah 30 sama dengan 5A. Maka nilai A terus sendiri adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per sekund kuadrat. Oke, selanjutnya kita ke langkah berikutnya ya untuk mencari nilai tegangan tali. Nah, untuk mencari nilai tegangan tali, kita bisa menggunakan salah satu persamaan ini, yaitu dengan memasukkan nilai percepatannya. Nah, caranya itu adalah memasukkan nilai A sama dengan 6 meter per sekund kuadrat ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kalau saya dalam hal ini akan menggunakan persamaan 2 ya. Jadi, langkahnya itu kita tuliskan persamaan 2 terlebih dahulu. Ini kita tuliskan. Kemudian kita ganti A-nya ini dengan 6 meter per sekund kuadrat ini. Ya, ini dia. Sudah kita ganti. Jadi T sama dengan 6 plus 10. Jadi hasilnya adalah 16 Newton. Nah, kalian juga boleh menggunakan persamaan 1. Hasilnya pun akan tetap 16 Newton. Demikianlah penyampaian saya tentang soal ini. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.